Soalnya ada orang saat dia berhutang dalam hati niat mau kabur, dalam hatinya niat nggak mau bayar hutangnya, dalam hati niat ntar gampang ngegampangin. Fahadha la yanbaghi, itu yang bikin celaka, yang bikin rugi, yang bikin binasa. Barang siapa yang minjam uang kemudian dia niat di dalam dirinya ingin melunasi hutang tersebut, tahu-tahu meninggal dunia, maka Allah kalau dia berhutang, saat dia berhutang maka hendaknya dia niat untuk ngebayar hutangnya. Jangan dia berhutang tapi nggak niat buat bayar hutang. Fa innama likulli imri'in ma nawa. Orang kalau dia punya niat maka dibantu oleh Allah Ta'ala untuk menjalankan, menunaikan niatnya tersebut. Man fata'ala nafsihi babaniyah hasanah fatahullah alaihi sab'in min abwabi taufiq. Yang ngebuka buat dirinya satu pintu niat kebaikan, Allah Ta'ala bantu dengan dibukakan 70 pintu taufik, memudahkan dia untuk mewujudkan apa yang dia niatkan. Sebisa mungkin jangan berhutang, jangan berhutang kepada orang lain. Saat memang dia butuh, perlu untuk berhutang kepada orang lain, maka hendaknya dia bertekad, niat dalam hatinya saat berhutang itu niat untuk membayar, melunasi hutangnya dengan benar. Membayar, melunasi hutangnya dengan benar. Dia pasang niat. Soalnya ada orang saat dia berhutang dalam hati niat mau kabur, dalam hatinya niat nggak mau bayar hutangnya, dalam hati niat ntar gampang ngegampangin. Fahadha la yanbaghi, itu yang bikin celaka, yang bikin rugi, yang bikin binasa. Itu fil hadits hadza man tadayana bidain wa fi nafsihi wafa'uh thumma mata tajawazallahu anhu wa arda gharimahu bima yasha. Barang siapa yang minjam uang kemudian dia niat di dalam dirinya ingin melunasi hutang tersebut, tahu-tahu meninggal dunia, maka Allah Ta'ala yang nanggung hutangnya dan Allah Ta'ala bakal membayarkannya kepada yang meminjamkan uang tersebut. Bakal dibayarin oleh Allah Ta'ala, Allah yang gantiin nanti hari kiamat. Yang membikin itu orang ridha, yang punya hak, pemilik daripada uang itu. Tapi barang siapa yang minjem hutang di hatinya itu nggak ada niat untuk melunasin, tahu-tahu meninggal dunia, maka Allah Ta'ala bakal menggisos dia besok hari kiamat. Harus bayar. Ya Rabb, bayarin. Enggak, lu bayar sendiri. Lu nggak ada niat mau mau ngelunasin, ya khalas. Kalau dia niat mau ngelunasin saat melakukan peminjaman itu, maka Allah bakal bantu dia. Tapi dia nggak ada niat, maka urus sendiri, qisas hari kiamat. Yang minjem uang di hatinya niat untuk menunaikannya, maka Allah yang bayarin besok di hari kiamat kalau dia meninggal dunia belum lunas. Tapi kalau dia minjem uang, berhutang, dan dia memang niat nggak mau ngebayarinnya, nggak mau membayarnya hingga dia meninggal dunia, maka Allah Ta'ala bilang kepadanya hari kiamat, kamu mengira kalau saya nggak bakal mengambilkan hak hambaku darimu? Nggak bisa. Tapi hari ini mata uangnya nggak ada emas, nggak ada perak, nggak ada duit, nggak ada rupiah, nggak ada dolar. Tapi mata uangnya hasanat atau sayyiat. Maka diambil hasanatnya nih orang yang berhutang, ditaruh kepada sahibul hak, pemilik hutang, pemilik uang. Kalau dia nggak punya hasanat, maka sayyiat, dosa-dosanya pemilik uang dibebankan kepada tuh orang. Adzal muflis, orang bangkrut di hari kiamat kayak begitu. Tadrun manil muflis yaumil qiyamah? Tahu gak siapa itu muflis? Muflis katanya yang asetnya, yang hutangnya lebih besar daripada aset. Itu di dunia. Kalau di hari kiamat itu adalah yang dia datang hari kiamat itu bawa pahala yang banyak, tapi dia udah ngezalimin fulan, ngambil duit dari fulan, ngambil hartanya fulan, mukul fulan, gosipin fulan. Maka orang macam begini besok tuh di hari kiamat Allah Ta'ala ambil hasanatnya dia untuk ngebayar orang-orang yang pernah dia ambil haknya. Dia ambil hasanatnya, dibayar dengan hasanatnya. Hari nggak ada dinar, nggak ada dirham, tapi kursnya itu umlahnya hasanat.
Apabila hasanatnya sudah habis sedangkan hak yang lain masih banyak, maka dibebankan sayiat orang-orang yang dia ambil haknya mereka itu, sayiat dan dosa mereka dibebankan kepada tu orang. Masuk hari kiamat itu ke padang mahsyar dengan pahala segede gunung, pahalanya habis bawa dosa segede gunung. Nauzubillah. Yang ngambil harta orang lain artinya dia minjem hartanya orang, memang dia niat mau ngebayarnya, Allah bantuin. Kalau dia hidup dibantuin, kalau dia keburu mati juga dibantuin sama Allah pembayarannya. Wa man akhadha amwalan nas yurid itlafaha atlafahullah. Barang siapa yang meminjam duit orang lain mau dibawa kabur, mau dihabisin, maka tuh orang dihabisin oleh Allah. Dihabisin tuh orang, hartanya tuh orang habis, hidupnya tuh orang habis, nasibnya tuh orang juga celaka, hina, habis. Sebisa mungkin jangan minjem sama orang lain. Tapi kalau emang mesti meminjam, ya jangan minjem kepada orang yang pakai praktek riba. Ada bawa sial. Mau minjem duit pengen selamat kan, mau minjem duit karena punya masalah kan. Tapi kalau dia minjemnya kepada pelaku riba, kepada lintah darat, kepada rentenir, nambahin masalah. Darurat buat anak sakit, percaya anak itu nggak bakalan sembuh daripada duit riba, yang ada tambah sakit. Tadinya sakitnya 1, maka berubah sakitnya jadi 20. Mesti dirawat 1 hari di rumah sakit, pakai duit riba, nggak jadi 1 hari, 100 hari dirawat, ujung-ujungnya nggak sembuh, tambah sakit. Waliyad bila min dzalik. Jangan pakai riba. Pinjaman online apa, mereka itu cari mangsa. Oh tapi ini resmi dari bank, cari mangsa. Firaun juga resmi, ada surat menyuratnya juga. Namrud juga resmi pakai surat menyurat juga. Hatta Dajjal resmi juga pakai surat menyurat juga. Oh begitu juga nih makhluk-makhluk yang mencari korban, mencari mangsanya dia, dikira resmi. Jangan cari solusi dari situ. Tapi kalau kita nggak ngambil riba, akhirnya mati. Ahsan mati. Jangan nanti ambil riba. Nggak bisa ke rumah sakit, mati akhirnya. Ahsan, nggak apa-apa. Biarin, yang penting jangan nanti ambil riba. Kalau nanti ambil riba, yang ada penyakit nambah, mati ya juga, dosa juga, problemnya tambah banyak, bala dan musibahnya. La ilaha illallah. Man hamala min ummati dainan thumma jahada fi qada'ihi thumma mat qabla an yaqdahu fa ana waliyuh. Rasulullah bilang, barang siapa yang memikul hutang umatku dan dia berupaya untuk melunasinya tapi keburu meninggal, belum lunas keburu meninggal sebelum dia sempat melunasinya, maka saya walinya, saya yang lunasin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Misalnya Aisyah itu dia suka minjemin orang. Dan kenapa ngelibatkan dirimu dalam hal ini? Bilang itu, Rasulullah bilang dalam hadis, tidaklah seorang hamba dia punya niat untuk melunasin hutang melainkan Allah bakal bantuin dia. Oh, saya mencari bantuan dari Allah Ta'ala dengan ngebantu orang. Allah fi'aunil abd maka na abdu fi'auni akhi.